Halo guys, akhir-akhir ini siapa yang kagak kenal Gus Miftah? Pasti pada kenal semuanya dong. Dalam video ini saya akan membahas lebih dalam tentang sosok Gus Miftah. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang kita kenal sebagai Gus Miftah. Beliau adalah seorang dai, beliau adalah seorang ulama dan pendiri pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Beliau lahir di kampung Adiluhur, Kecamatan Jabung, Lampung Timur pada 5 Agustus 1981. Walaupun begitu, beliau adalah orang Jawa, tapi kelahirannya di Lampung. Makanya, beliau sering nyebut dirinya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Asli kula niku Ponorogo, lahir teng Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Beliau adalah keturunan ke-9 dari Kiai Ageng Hasan Besari Ponorogo. Siapakah Kiai Hasan Besari? Kiai Hasan Besari adalah kiai asal Ponorogo, Jawa Timur. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Tegal Sari pada abad ke-18. Sejak pondok itu didirikan, ribuan bahkan ratusan ribu santri dari seluruh tanah Jawa berbondong-bondong untuk belajar bersama Kiai Hasan Besari. Bahkan dari kalangan-kalangan kerajaan pun belajar dengan Kiai Hasan Besari. Tidak sedikit santri dari Kiai Hasan Besari yang menjadi orang masyhur dan orang besar di negeri ini. Contohnya adalah Paku Buwono II. Beliau adalah Raja Kartasura, memerintah pada tahun 1726 sampai 1742. Dan beliau juga menjadi raja pertama Surakarta, memerintah sejak 1745 sampai 1749. Ronggo Warsito, seorang pujangga yang masyhur di tanah Jawa. Dan juga pahlawan nasional yaitu pahlawan Diponegoro. Dan juga guru bangsa yaitu Hos Cokro Aminoto. Gus Miftah di masa kecil adalah seorang pemuda biasa yang suka mengaji. Beliau menempuh pendidikan sebagai santri di Bustanul Ulum, Desa Jaya Sakti, Lampung Timur. Dan sewaktu lulus madrasah, beliau mendapatkan nilai atau NEM tertinggi se-Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu, beliau mendapatkan beasiswa senilai 1 juta rupiah. Dan beasiswa itu digunakan untuk hijrah ke daerah istimewa Yogyakarta. Di daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta, beliau Gus Miftah menempuh pendidikan lanjutan di perguruan tinggi. Beliau di Yogyakarta begitu mandiri. Bahkan beliau juga tinggal di Masjid Baitur Rahman di Taman Pintar Yogyakarta dan kuliah di Institut Agama Islam Yogyakarta yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tepatnya di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Gus Miftah selama kuliah tidak mau membebani keluarganya ataupun orang tuanya. Sama sekali tidak mau meminta uang kepada orang tuanya, hanya meminta dibacakan surat Al-Fatihah di saat selesai sholat orang tuanya. Tidak berhenti di situ, Gus Miftah juga sempat menjadi marbot masjid di Baitur Rahman dan menjadi tukang beca untuk bekal dan biaya kuliahnya.
Dan pada umur 24 tahun Gus Miftah resmi menikahi gadis Yogyakarta yang bernama Ning Astuti pada tahun 2004. Semenjak itulah Gus Miftah kembali lagi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan dari pernikahan beliau dikaruniai 2 orang anak yang bernama Atkia dan Meka. Gus Miftah, kiai yang nyentrik ini adalah salah satu dari kiai muda Nahdlatul Ulama. Beliau menempuh jalan dakwanya yang tidak biasa. Beliau berdakwah di dunia malam, di klub-klub malam, lokalisasi, bahkan tempat pelacuran. Gus Miftah mulai naik namanya di saat video pengajian beliau di Pulau Bali viral. Dan akhirnya beliau diundang di acara Hitam Putih dengan presenter Deddy Corbuzier. Itulah pertama kali pertemuan beliau dengan Deddy Corbuzier. Semenjak itu beliau selalu berdiskusi dengan Deddy Corbuzier dan akhirnya beliau resmi menjadi guru Deddy Corbuzier dan membimbing Deddy Corbuzier untuk masuk Islam resmi pada tanggal 21 Juni 2019 tepatnya di hari Jumat. Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Ora Aji di Tundan, Sleman, Yogyakarta. Kiai berambut gondrong ini suka menggunakan belangkong dan kacamata hitam ini bukan hanya nyentrik di saat berpenampilan, bukan hanya nyentrik di saat berdakwah, tetapi beliau juga nyentrik di dalam memberi nama pondok pesantrennya, yaitu Pondok Pesantren Ora Aji. Biasanya kiai memberikan nama pondok pesantren yaitu nama sejarah atau nama daerah tempat pondok pesantren itu berdiri atau nama pendahulu kiai-kiai yang berada di pondok pesantren tersebut. Tapi Gus Miftah memilih jalan lain. Gus Miftah memilih nama lain yaitu nama Ora Aji yang berarti dalam bahasa Jawa artinya tidak berguna. Yang artinya, yang filosofinya adalah bahwa manusia ini tidak ada artinya atau tidak berguna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta di dalam lingkungan pondok pesantren Ora Aji, beliau juga membangun masjid yang memiliki nama unik lagi, yaitu Masjid Al-Mbejaji, yang dalam bahasa Jawa Al-Mbejaji artinya masjid yang layak. Tidak berhenti di situ, santri-santri beliau juga tidak biasa. Santri-santri beliau adalah kebanyakan dari dunia malam, mantan pemabuk, mantan preman, bahkan sampai anak kuliahan. Beliau mempunyai prinsip yang digunakan untuk mendidik santri-santrinya, yaitu sebelum santri-santrinya masuk ke dalam pondok pesantren tersebut, memang mereka tidak ada artinya atau ora aji di mata masyarakat, tetapi harus setelah lulus dari pesantren tersebut, santri-santri beliau harus menjadi aji atau menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, dan aji bagi agama, nusa, dan bangsanya. Di dalam perjalanan Gus Miftah selama berdakwah di dunia malam yang sudah berjalan selama kurang lebih 19 tahun ini, sejak tahun 2000-an, beliau banyak mendapatkan ujian rintangan. Dan akhirnya Allah memberikan jalan untuk kelancaran beliau berdakwah di dunia malam. Hingga akhirnya banyak preman, banyak pemabuk, bahkan banyak mucikari yang bertobat dan mengikuti jalan beliau. Namun bukan hanya itu saja. Di media sosial banyak sekali yang menghujat beliau, mencaci beliau, menghina beliau. Tapi beliau tidak menghiraukan semua itu semuanya. Karena apa? Beliau mempunyai prinsip, yaitu menyapu di tempat yang kotor dan menerangkan lampu di tempat yang gelap. Itulah prinsip Gus Miftah. Dan kurang lebih seperti itulah profil lengkap dari Gus Miftah. Satu lagi saudaraku, Pondok Pesantren Ora Aji pimpinan Gus Miftah tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalian kalau mau main-main atau belajar mengaji di sana, silakan kalian datang di Tundan, Sleman, Yogyakarta.
Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Ingat, klik tombol subscribe-nya, tekan like, lonceng, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.